Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lu Bro Ensis? Tetap sehat dan semangat ya insya Allah ya. Oke, gue mulai aja nggak panjang kali lebar Bro Ensis ya. Kenapa ya? Banyak yang komplain, tapi alhamdulillah komplain membangun insya Allah ya buat kita di sini, maksudnya bukan buat lu pada ya. Oke, gue mulai aja sesuai judul konten kali ini ya Bro Ensis ya. Judul konten kali ini, mengganti merek dagang terkenal dengan nama yang dibuat beda sedikit tetap bisa terkena masalah hukum bro. Nah, itu naik tuh tulisannya ya. Nah, jadi gue bacain tuh tulisannya, udah ada tuh. Judul konten kali ini, mengganti merek dagang terkenal dengan nama yang dibuat beda sedikit tetap bisa terkena masalah hukum bro. Nah, dari mana? Biasa pertanyaan yang masuk, karena lolos seleksi kita di sini, karena kita sajiin buat publik, makanya naik jadi konten. Alhamdulillah, gua bacain aja nggak panjang nggak lebar Bro Ensis. Oke ya. Iya, ini dia intinya bro nih Bro Ensis ya. Oke, tapi gua bacain dulu deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lu gue nggak sebut bro, dia intinya bro ya Bro Ensis ya. Kenapa? Menyangkut privasi kayak biasa ya. Oke. Buat lu semua di sono, gue mau nanya nih, gue kan ada dagang di marketplace. Nah, marketplace itu toko online ya, maksudnya ya Bro Ensis ya. Nah, jadi gue mau nanya, kalau gue dagang, gue suka bikin merek nih, merek-merek begitulah ya. Nah, gue plesetin tuh merek-merek yang terkenal namanya tuh, kayak contohnya gue tulis nih, salah satu produk gue ya, ini bukan merek Nike, ini bukan, kebanyakan kalau gue bacain, intinya diplesetin nih, merek-merek terkenal namanya diganti, diplesetin ya. Nah, gue lanjutin, plesetin tuh maksud diganti ya, diganti suka-suka dia gitu. Masya Allah, ini nggak beres juga nih orang yang ngirim pertanyaan, astagfirullahaladzim ya. Nah, dan gue itu kebanyakan gue bikin kayak tas ya, tapi padahal produknya produk lokal, tapi gue bikin jadi merek-merek, gue bikin lucu-lucu atau gue plesetin. Nah, itu sebenarnya melanggar hukum nggak sih ya? Udah gitu aja deh, semoga gue segera dijadiin konten. Pertanyaan gue udah jadi konten bro ya. Nah, itu aja, tolong dijawab buruan karena gue takut melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gue sih sebelum gue mulai ya ulasan lengkapnya ya bro ya, buat lu yang ngirim pertanyaan dan juga Bro Ensis lain yang mungkin Masya Allah dagangnya sama kayak dia ya, kalau bisa jangan gitu loh ya. Lu begitu kan ngerugiin orang bro ya. Intinya kayak gitu, namanya lu kalau barang lu bagus ya pakai aja merek sendiri ya. Kalau iklan lu bagus insya Allah tuh ya. Tapi bukan itu jawabannya. Oke, mulai kita bahas nih Bro Ensis ya, ulasan lengkapnya sesuai dengan judul konten kali ini ya. Jadi gini, kalau bicara mengenai pelindungan hak merek di Indonesia bagi produk-produk yang dijual di pasaran, maka kita tuh Bro Ensis ya, khususnya lu bro ya yang ngirim pertanyaannya, kita harus merujuk tuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya, gue singkat Undang-Undang 20 2016 ya. Nah, gue mulai aja ya, gue bacain. Nah, jadi gini, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20 2016 tentang definisi merek ya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa ya, gitu ya Bro Ensis, khususnya ini bro. Nah, merek merupakan tanda atau kombinasi dari tanda yang membedakan barang atau jasa dari suatu entitas dengan entitas yang lain dalam artian yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan dalam buku Memahami Hak Kekayaan Industri terbitan dari World Intellectual Property Organization ya. Itu bukunya bagus tuh, boleh dicari tuh buat pengusaha yang mau pakai merek-merek ya. Itu di halaman buku itu, halaman 13 sampai 14, merek memiliki 4 fungsi, yaitu gue bacain nih. Yang pertama ya, untuk membedakan barang atau jasa dari suatu entitas dengan entitas lain, merek memfasilitasi pilihan konsumen saat membeli barang tertentu. Yang kedua nih, merek membedakan kualitas barang atau jasa tertentu yang digunakan sehingga konsumen dapat bergantung pada konsistensi kualitas barang yang ditawarkan melalui suatu merek ya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga nih, merek dimaksudkan untuk menunjukkan identitas penghasil produk barang atau jasa yang dipasarkan ya. Nah, yang keempat, merek dipakai untuk mempromosikan pemasaran dan penjualan produk. Merek juga dimaksudkan untuk menarik konsumen ya, membuat perhatian dan memberikan rasa percaya diri ya, gitu ya Bro Ensis ya. Nah, dari definisi dan fungsi merek tersebut secara tegas disebutkan bahwa dibuatnya tanda-tanda sebagai merek adalah untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, dalam hal
pembedaan ya, sorry ya, dalam hal pembedaan inilah maka pelindungan hak merek melarang adanya persamaan pada pokoknya untuk melindungi hak merek dari pelanggaran yang terjadi sebagaimana dimaksud ya dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 20 2016. Gue bacain ya. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kalau kita pakai suara tuh maksudnya ya. Nah, di pasal 100 Undang-Undang 20 2016 kemudian mengatur mengenai sanksi pelanggaran merek sebagai berikut nih, lo simak baik-baik nih khususnya lu bro ya, ini pertanyaan. 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Bro&Sis ya, dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar Bro&Sis. Masya Allah ya. Nah itu yang pertama tuh ya, sanksi pidana. Ini kedua nih, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Bro&Sis ya, dan atau denda paling banyak 2 miliar Bro&Sis ya. Itu yang kedua tuh ya. Nah ini yang ketiga nih, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dan ayat 2 yang tadi ya, yang jenis barang yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan atau kematian manusia, astagfirullahaladzim ya, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun Bro&Sis ya. Nah dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah itu tuh tadi tuh Bro&Sis ya, gue lanjutin. Nah, sesuai definisi merek pelindungan yang tadi gue dibacain ya, diberikan kepada gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, atau suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang tadi gue bacain ya. Nah, jadi mengingat jadi pertanyaan lu tadi tuh ya, kalau umpama mereknya contoh merek A lah ya, gue nggak sebut, nggak boleh ya. Itu umpama udah terdaftar nih sebagai merek dan relatif telah terkenal ya. Nah terus maka pemakaian di lu tersebut melanggar hak merek tuh, merek A tadi. Hal ini sekalipun lu pakai logo A tadi terus lu anekdotin atau lu plesetin ya, tambahin kalimat bukan merek A atau apa ya. Nah sepanjang judul pada laman marketplace dimaksud lu tadi itu untuk mengidentifikasi tas yang dijual di dalamnya, ya jelas intinya apa ya, ya nggak boleh ya. Jadi intinya gitu Bro&Sis ya. Jadi biarpun lu plesetin, kalau contoh yang tadi gue bilang ya, ilustrasinya ya, ternyata merek itu merek huruf A udah terkenal nih, lu plesetin ini bukan A, nah, itu jelas intinya nggak boleh, karena ada aturannya tadi tuh yang udah gue bacain semua tuh Bro&Sis ya, khususnya Bro yang mengirim pertanyaan ya. Jadi untuk jawaban kali ini ya seperti itu sesuai judul konten ya Bro&Sis ya, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan dan juga lu para pengusaha lain ya. Ya Masya Allah ya, banyak pengusaha hebat sekarang ya, ya milenial lagi ya. Nah yang mau melesetin logo merek orang ya nggak boleh, karena ada aturannya seperti tadi gue udah kasih infografisnya tuh ya. Nah untuk konten kali ini ya, sebelum gue lanjutin nih, ini dasar hukumnya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Nah terus juga tadi kan gue ada bacain tuh memahami hak kekayaan industri ya, yang tadi yang buku tadi itu yang udah diterjemahin oleh Direktorat Jenderal HKI ya. Itu ya lu boleh beli deh tuh buku, insya Allah bermanfaat ya Bro&Sis ya. Nah jadi untuk konten kali ini sesuai dengan judul ya Bro&Sis ya, makanya naik judulnya itu mengganti merek dagang terkenal dengan nama yang dibuat beda sedikit tetap bisa terkena masalah hukum bro. Nah artinya jadi apa ya? Ya lu gonta-ganti ya nggak boleh Bro&Sis ya, khususnya lu bro ya. Jadi yang tadi udah gue kasih cerita semua tuh, bukan cerita ya, referensi buat orang semua ya. Stop dulu, gue bakal lanjut lagi nih ya. Nah jadi artinya ya nggak boleh. Dan juga mohon maaf nih ya, ini tambahan juga nih dari gue nih, khususnya lu bro dan juga Bro&Sis yang lain. Kalau namanya kita berinovasi dalam menjual produk ya, dan lu punya lu punya inovasi itu, lu merasa lu yakin dan pede itu bakal laku di pasar, ya intinya ya ngapain lu gangguin merek orang, kena masalah hukum pidana lu ntar jadinya ya, sesuai tadi gue bacain tuh, intinya kayak gitu ya Bro&Sis. Nah oke, buat lu bro yang ngirim pertanyaan dan akhirnya alhamdulillah naik jadi konten, dan juga Bro&Sis lain yang mungkin pertanyaannya sama kayak dia ya, si bro kita ini, kalau ternyata
di jawaban untuk konten kali ini lu merasa kok pencerahannya kurang jos ya, lu nggak usah khawatir. Kayak biasa Bro NCIS khususnya Bro, kirim lagi pertanyaan lebih detail, nanti insya Allah kita akan sambung nih konten yang ini, kita bikin konten berikutnya live streaming dan kita hadirkan narsum dan pakarnya, dan kita bisa diskusi bareng ya, live streaming. Nah juga gue pesen nih buat lu Bro NCIS dan juga Bro ya, kalau ngirim pertanyaan kalau bisa sih dicantumin kontak personnya. Jadi kenapa kalau kita pas nyambung konten, karena konten lu udah dinaikin di konten pertama terus naik jadi konten berikutnya dan live streaming, kita bisa hubungin lu ya di saat live streaming. Jadi biar bisa diskusi bareng Bro NCIS bersama narsum dan pakarnya insya Allah ya, kita hadirin insya Allah ya. Oke, nah buat lu nih mungkin pertanyaan nih Bro NCIS ya, kalau yang Bro NCIS yang udah pada ngirim pertanyaan udah pada tahu nih ya. Kalau yang baru ketemu channel ini kan nanya, kalau gue mau ngirim pertanyaan seperti Bro NCIS yang lain yang udah pada naik jadi konten tuh kemana? Nah dia nongol nih, lu baca emailnya Super Semar Lawfom Podcast nih ya, channel kita punya email maksudnya. Ini lu baca tuh, supersemarlawfom@gmail.com. Lu kirim ke sono, buruan lu screenshot dah, lu kirim ke sono, insya Allah. Jadi kalau setiap pertanyaan yang masuk Bro NCIS ya, kenapa bisa naik jadi konten, kan kita seleksi dulu di sini nih. Gue sama teman-teman Super Semar Lawfom Podcast di sini kita akan seleksi. Kalau pertanyaan lu layak kita sajikan ke publik ya kita naikin jadi konten, tapi kalau nggak tetap kita jawab lewat email gitu ya Bro NCIS ya. Dan juga seperti biasa nih Bro NCIS, gue mohon banget nih sama lu pada ya, kalau yang pertanyaan belum dijawab sabar ya, jangan dikirim berulang-ulang. Kenapa? Ngebanding-banding pertanyaan Bro NCIS yang lain tuh gitu ya, kesian. Jadi entah akhirnya mesti kebaca duluan jadi nggak kebaca duluan gitu ya, ketiban-tiban begitu. Masya Allah ya gitu ya Bro NCIS ya. Dan juga buat yang belum dijawab sabar ya, insya Allah kita akan naikin jadi konten kalau layak udah kita seleksi di sini ya, kita naikin jadi konten Bro NCIS. Oke ya. Nah sebelum gue pamit Bro NCIS ya, mohon maaf ya, gue ngucapin terima kasih buat lo semua yang selalu setia pantengin channel kita ya, Super Semar Lawfom Podcast punya channel ya. Nah berarti lu udah langganan, lu udah subscribe, lu udah klik loncengnya. Jangan lupa di share, biarpun kuota lu dikit hilang ya, insya Allah bermanfaat karena kita berbagi ilmu sama Bro NCIS kita yang lain gitu ya Bro NCIS ya. Nah buat lu yang baru ketemu channel ini ya, dan insya Allah nih kalau lu memang cocok sama channel kita ya, dan konten-konten kita lu cocok, jangan lupa ya, kayak dia yang udah pada langganan, ngapain? Klik subscribe, klik loncengnya, biar apa? Biar dapat notifikasi Bro NCIS. Jadi kalau konten kita naik update, lu insya Allah jadi orang pertama tuh yang tahu ya. Masya Allah ya kan, sambil nungguin jawaban lu juga ya kan. Masya Allah, jawaban dari kita buat lu, maksudnya gue beli. Oke, nggak panjang kayak lebar Bro NCIS ya, lu udah mulai enak liatin muka gue tuh kelihatannya ya. Astagfirullahaladzim ya. Sebelum gue pamit seperti biasa Bro NCIS, gue selalu berpesan nih sama lo orang beberapa hal. Yang pertama ya, udah pada tahu deh, ini kan masih suasana pandemi Covid nih, jangan lupa ya prokes pesannya mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan Bro NCIS. Dan setiap lu habis aktivitas dari luar pulang ke keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya, dan tetap semangat dan olahraga gitu loh ya, usahain olahraga biar tetap sehat dan semangat, maksudnya gue beli ya. Dan pola makan, pola hidup dijaga ya Bro NCIS ya. Dan seperti biasa Bro NCIS, gue mewakili teman-teman yang di sini Super Semar Lawfom Podcast yang gue wakilin, kita semua minta maaf kalau ada salah-salah kata, karena kita semua di sini manusia biasa ya. Tapi nggak usah khawatir Bro NCIS, setiap menjawab pertanyaan yang masuk kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta informasi lainnya yang kita jadikan referensi yang akurasinya insya Allah jos gitu ya Bro NCIS ya. Gue pamit nih, kayaknya gue bener pamit nih, lu udah pada enak ngeliatin muka gue ya. Masya Allah Bro NCIS, seperti biasa sebelum gue pamit, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin, insya Allah tuh Bro NCIS. Kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin sesuai hashtag kita yang kita ulang-ulang, Masya Allah, gue promosi hashtag ya, insya Allah Bro NCIS, di setiap kegiatan aktivitas kita seharian kita akan terhindar dari masalah pelanggaran hukum yang ada dan masalah hukum lain yang bisa timbul terhadap diri kita semua. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin dalam aktivitas lu keseharian gitu ya Bro NCIS ya. Kayaknya gue nggak panjang kayak lebar nih, gue bener-bener pamit ya. Tungguin konten kita yang lainnya gitu ya. Oke, gitu dulu ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.